Aduh, Lubi, lu ngapain sih, anjir? Halo semuanya, selamat datang di review Reaction Legend Hero episode ke-14. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Kita masih lanjutin dari episode kemarin yang bagian akhirnya ya. Oke. Di sini si Lubi kayak pengen ngelindungin Tokian. Anjir. Wah, anjir. Buset. Cara berpikir yang naif seperti itu yang membuat Wang Yun tiada. Walah. Kekuatan harus diberikan kepada orang yang baik sejak awal. Kekuatan harus diberikan kepada orang baik dari awal. Dan kau pikir kau pantas? Setidaknya aku mencoba menghentikan dia. Anjay. Melakukan sesuatu. Tokian tidak akan melakukan itu. Oh, oke, Chow. Oh, ini ibunya si Tokian yang pengen dia bahagiain ya. Semua pekerjaan paruh waktu itu tidak memberimu apapun, Tuan. Orang itu pindah rumah. Aku janji tidak akan melakukan itu lagi. Ini lebih bakal merasa dihianati sih kalau beneran dilakuin. Akan mempercayaimu juga. Ush. Pikirkan saja tentang ibumu. Kami tidak bisa bekerja dengan pria seperti itu. Waduh, Tokian bener-bener udah keluar dari pekerjaan paruh waktunya ya. Tolong jangan. Tapi tolong jangan. Lebih bener-bener masih nge-defense Tokian banget ya. Malah pecah. Oh, oke. Ganu Jangbi. Kejahatan seperti yang Cao katakan. Ini kayaknya Lubi deh yang ngelakuin sesuatu. Tuh kan bener. Udah mengintai rumah untuk dicuri berangkasnya. Si Lubi bener-bener gak semangat banget anjir. Yang itu dia pergi ya. Tidak harus memberi makan banyak orang. Si Mizu bahkan sampai kayak apa nih yang terjadi? Hei, Wih. akan cepat dingin. Aku kakak dan kau adik. Hei, ayolah. Kau harus biarkan aku mencicipi masakanmu. Pengen Agar nyicipin aku bisa makan masakan. bersama Guncan. Oh alah, itu tujuan aslinya anjir. Apa? By the way, dia jadi gak. Oke, Herapisnya bangun. Sekali ini saja. Sekali ini saja. Lubi? Aku rasa Cao benar. Dia Aku rasa Cao benar. kebenarannya terungkap. Saudara akan datang saat saudara lain. Saudara akan datang. Wah. Si Tokian ngedenger ya. Akhirnya saling bertemu lagi. Aku tadi sedang menunggumu. Aku harus memikirkan sesuatu. Aku harus memikirkan sesuatu. Bahwa kau tidak akan melakukan kejahatan lagi. Aku tahu itu. The hell? Siapa ini? Aku pernah mengkhianati orang yang mempercayaiku. Taiho ya. Aku ulangi lagi. Nah, ini kakek-kakek yang tadi Kau butuh uang? nawarin kerjaan kotor ya. Ini semua keinginanmu. Aku bisa merasakan seorang legend hero di Oh. sekitar sini. Legend Hero. Waduh, si Tokian bener-bener. Wow. Ketahuan anjir. Kakak, Kenapa kau melakukan ini? kau harus berubah sekarang. Anjir, sambil kecewa gitu ya. Gabungkan kekuatan. Oke, let's go Lubi. Oke. Tapi kita kenapa di sini bisa bertarung? Oh, soalnya Herapisnya yang ngambil alih. Ini bukan si Tokian yang bertarung. Wajir. Combo-wombonya mantap juga. Zankai, serangan kegelapan. Zankai serangan ke-8. Serangan ini kelelawar anjir. Waduh. Taiho, let's go. Anjir. Bisa dihindarin. Kau terlambat, Cao. Sampai jumpa. Kau terlambat. Maksud? Ini kenapa perhiasannya ditinggalin? Kasih paham deh, Cao. Kau mengerti sekarang? Oh, Aku yakin dia pasti punya alasan. Dia juga mengelabui orang konyol yang mau mengikutinya.
Anjir. Simpati hanya membuat kejahatan semakin tumbuh. Simpati hanya membuat kejahatan semakin tumbuh. Enggak nyenyak tidur pun si Lubi. Aduh. Oh, itu siapa anjir? Taeho. Oh iya bener. Pak polisi, Oke. Bagian lagi? Tidak, Wih. kebetulan lewat. Apa kau yakin? Ibunya kecewa ya kalau sampai si Tokian ngelakuin sesuatu lagi. Jangan khawatir. Pria tidak dikenal dengan baju besi. Pria tidak dikenal dengan baju besi. Ayo jatuhkan! Tapi kenapa si Tokian jadi barbar gini anjir? Oh my god, aura farming. Shish. Bukan kekuatan. Gila, bahkan backsound dia pun paling keren. Oke, batarangnya dilempar. Boh. Asik. Anjas, jadi yang ada pistol. Huyan. Makan tuh. Wah, di charge. Lubika bakal muncul. Apa tuh? Real Lubi dengan Jangbinya anjir. Lubi? Semua orang adalah musuh dalam Dream Battle. Semua orang dalam musuh dalam Dream Battle. Aduh, si Lubi pun terasa terhianati anjir. Sayap kelelawar bersinar dalam kegelapan. Aduh, jurusnya lagi. Zankai. Alamak. Pertarungan terakhir. Buset. Kita nggak diliatin awal masuknya ya, langsung saja gatai. Oke, ada Legend King Phoenix juga. Oh, pertarungan 3 WK. Legend King Dual Turtle. Pakai yang dual turtle. Tolong berhenti. Oke. King Phoenix jauh lebih kuat ya. Wajir. Aduh, Lubi. Malah diserang dari belakang kan jadinya. Jangan bersikap konyol dan menyingkirlah. Waduh. Boom. Aduh, Lubi lu ngapain sih anjir? Malah diserang depan belakang jadinya. Aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Aduh. Mode akhir. Langsung dikasih sinar Phoenix. Alah. Oh bener Real Tokian. Kau baik-baik saja? Lepaskan. Benar Milikku. Uang itu ada milikku. Wanjir, nodongin senjatanya. Oh, mau ngancurin ini senjata changernya ya. Tokian mengkhianati ibunya. Apa kau percaya kalau aku pernah mengampuninya? Oh, Aku pernah melepaskan dia karena ibunya. asik. Tapi dia kembali melakukan kejahatan. Tapi dia kembali melakukan kejahatan. Dia sudah mengkhianati satu-satunya orang yang mempercayainya. Oh, Kau tahu kenapa? Karena kejahatan tidak pernah berubah. Dihancurin changernya. Lubi, Oh, aku tidak ingin melakukan semua itu. aha, Apa yang aku lakukan untuk ibuku. aha. Pasti akan senang bisa melihatmu lagi. Wih. Oke, kasih paham Lubi. Ini pingsan doang kan? Pingsan karena memori Dream Battle-nya dihapusin. Oh iya, kita diliatin kan? Memorinya yang bakal hilang. Dia tidak mendengarkanku walau aku menghasutnya. Oh, Bulu itu, bulu. itu. Bulu? Si kakek-kakek ya? Wow. What the hell? Dan ya, itu dia reaction untuk episode 14 dari Legend Hero. Wah, di episode ini menjadi akhir dari impian Kak Tokian ya. Pada awalnya dia itu sempat bimbang mau ngelakuin hal kejahatan lagi atau enggak karena melihat kondisi ibunya tuh kayak tidak membaik.
Tapi dia ngeliat usaha Luby buat ngebantu dirinya, makanya kayak sempet kayak disingkirin lah niat jahat untuk nyuri dan sebagainya lagi. Sampai satu titik dimana dia ketemu seorang kakek-kakek. Nah, entah apa yang terjadi, tapi setelah pertemuan itu si Tokyan jadi barbar, dia langsung nyuri kesana kesini. Luby juga sampai shock, tapi dia tuh masih tetap pengen percaya sama Tokyan. Bahkan Luby lebih shock lagi ketika dengar atau ketika tahu kalau Taiho ini pernah maafin Tokyan, ya pernah ngebebasin Tokyan. Tapi karena Taiho ini ngerasa, oke, gue udah dihianatin, dia juga udah ngehianatin ibunya sendiri, maka tugas gue buat nangkep dia lagi. Dan ya, impian Tokyan pun berakhir di tangan si Taiho atau Chow Chow. Sebenarnya cara Chow Chow yang gunain untuk ngelepasin orang dari Dream Battle ini cukup simple ya. Ketika Legend Hero kalah bertarung itu kan biasanya mereka tuh masih ada kesempatan buat kabur. Tapi sama Chow Chow tuh kayak nggak dikasih kesempatan buat kabur dan langsung dihancurin changernya. Nah, untuk kasus Dongzuo yang di episode sebelumnya itu gue masih nggak tahu ya. Apakah dia nembak changernya atau dia nembak tangannya yang akhirnya ngebuat si Dongzuo itu jatuh. Tapi kalau misalkan si Dongzuo changernya juga yang ditembak, berarti ya udah kita nggak akan ngelihat Dongzuo lagi. Lalu di bagian akhir, ketika impian Tokyan itu akhirnya hancur ya, Hero Priest-nya sempat ngomongan kalau masterku ini orang yang baik. Gue udah ngasuh tapi dia nggak mau. Yang ngebuatnya jadi seperti ini adalah bulu-bulu. Si Luby yang ngedenger itu pun kayak sempat bingung, ini apa maksudnya? Sampai pada akhirnya dia ngeliat kalau ada sesuatu yang keluar dari belakang leher si Tokyan. Jadi kayaknya bisa dibilang si Tokyan ini setelah pertemuan dengan si kakek-kakek kena semacam hipnotis kali ya. Atau bisa juga bulu-bulu itu kayak ngebangkitan atau nguatin hasrat terpendam atau hasrat jahat yang ada dalam diri seseorang. Karena tingkah laku Tokyan ini sebenarnya bukan kayak orang dihipnotis, melainkan lebih kayak orang yang hasrat buruknya ini meledak gitu loh. Dari awal kan sebenarnya dia bilang kalau dia itu nggak tertarik dengan Dream Battle, tapi di episode ini dia bilang semua orang itu adalah musuh dalam Dream Battle. Itu kayak langsung bertolak belakang gitu loh. Kayaknya alat yang digunain untuk mempengaruhi Tokyan ini emang mempengaruhi hasrat sih. Untuk rating episode ini, gue bisa bilang 8,5 sih. Karena dramanya dapet, actionnya juga dapet, plot twist dan misterinya juga ada. Ini episode yang cukup seru. Bukan cukup sih, ini emang episode yang seru. Dan ya, kayaknya cukup segitu aja kalian untuk review dari episode 14 dari series Legend Hero. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.